Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fahriawan dengan NIM H54012111095. Jadi di video ini saya akan melakukan tutorial atau demo mengenai instrumen variabel menggunakan EView 10. Nah, data yang saya gunakan itu berasal dari jurnal datanya. Jurnal yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB dan tingkat pengaruh terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat. Dengan persamaan datanya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 minus dikurang B2 X2 plus E atau L. Dengan variabel Y atau dependennya itu indeks pembangunan manusia sama dengan A plus B1-nya itu B1 produk domestik regional bruto dikurang B2 tingkat pengaruh terbuka dan ditambah error. Ini kita copy dulu untuk memudahkan kita menginput di views. Untuk tampilan awal EViews seperti ini, kita klik saja di create new EViews workfile. Dan untuk workfile structure-nya kita yang unstructured karena data yang kita gunakan itu bukan time series, jadi unstructured atau undated. Untuk observation-nya disesuaikan dengan jumlah data yang kita uji. Kalau yang data saya tadi 34, jadi kita ketik 34. Kemudian kita klik di empty group. Ini datanya kita pastekan saja yang kita copy tadi di bagian atas. Pastikan semuanya tercopy. Sudah. Nah, dari sini kita akan melakukan pengujian OLS. Yang mana dengan cara quick di estimate equation dan masukkan rumus atau persamaannya log dari IPM, kemudian di C, PDRB, ya, PDRB-nya kan betul, nah, PDRB, TPT, dan TPT-nya dikuadratkan lagi, jangan lupa. Ini yang mana IPM-nya itu sebagai itu tadi ya, variabel yang dipengaruhi atau dependen, dan PRD itu merupakan eh, endogennya dan TPT dikuadratkan. Kita oke saja di sini. Nah, kita bisa lihat di tes statistiknya pada bagian C itu signifikan ya. Dia di atas 0,5 dan pada TPT eh, kuadrat atau errornya itu di atas 0,5 juga, yang berarti ini masih ada variabel lain di luar dari model yang berpengaruh terhadap variabel IPM ini atau variabel dependennya. Jadi kita lakukan OLS kembali dengan memasukkan rumus PDRB yang di sininya kita hapus. Uh, dan kita masukkan instrumen variabel yang ada di data tersebut, yaitu LPP, JP, kemudian ada PP dan KP. Ya, di sini bisa kita lihat dari tes statistik instrumen variabelnya itu menunjukkan angka di atas 0,5 secara nilai mutlak ya. Ini walaupun ada minus tapi kita mutlakkan jadinya di atas 0,5. Yang artinya itu tuh kuat mempengaruhi variabel Y pada PDRB-nya. Kemudian kita melakukan estimate kembali menggunakan TSLS. Nah, di sini kita kembali ke rumus yang awal tadi, yang log IPM. Oh ya, tidak pakai spasi, maaf. PDRB ya, bener ya. Sebentar. Ya, TPT ini kita hapus. Dan ininya kita copy di bawah. Oh, PDRB ini tidak. Dan kita masukkan instrumen errornya satu persatu. Di sini contohnya saya memasukkan yang LPP misalnya. Baik, sudah seperti ini. Kita langsung bisa menguji menggunakan dua cara.
Cara yang pertama adalah kita view di EV diagnostic test pada endogeneity test. Kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini eh, pada regresor ya. Ini uji regresor itu nilai difference atau G-stat-nya itu probabilitasnya 0,7 yang artinya itu di atas 0,05 yang artinya dia itu terima H0. Ya, berarti variabel ini merupakan variabel penjelas dan bukan endogen. Jadi ada variabel lain yang kemungkinannya itu endogen gitu. Nah, untuk tes selanjutnya kita melakukan tes weak instrument diagnostic. Nah, di sini kita lihat pada crack Docknall f-stat-nya itu 11,88 yang artinya itu lebih besar dari 10 karena jika lebih besar dari 10 berarti instrumen variabel tersebut berpengaruh kuat terhadap mempengaruhi PDRB-nya. Nah, di sini karena hanya 11 jadi kuatnya itu tidak terlalu kuat banget lah gitu ya. Hanya 11 gitu. Mungkin kita bisa menguji coba pada instrumen variabel lainnya. Contohnya misalnya kita ambil di sini KP. Kita uji yang sama seperti tadi. Nah, di sini dia probability-nya itu 0,1 yang mana ya masih lebih besar dibanding 0,05. Jadi itu dia terima H0. Kalau kita tes weak instrumennya, dia nilai F-stat itu 21. Jadi lebih dari 10 dan berpengaruh kuat berarti terhadap PDRB-nya. Mungkin untuk video tutorialnya sampai sini dulu untuk pengetesan atau pengujian instrumen variabelnya. Eh, Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.